Oke, itu Pak pertanyaan-pertanyaan dari kami, mengalir biar nanti mengalir banyak dari teman-teman. Ya jangan dijawab dulu, jangan. Saya kepala DKPP, saya mau bertanya Pak, si tolol bupatinya sampean itu ada di sini nggak sekarang? Kemana Pak? Iya. Jadi bupatinya sampean itu tolol Pak. Jadi wajar sampean menjadi makmumnya. Saya pikir Bapak masih ingat, Bapak menyampaikan di sebuah media, pupuk bersubsidi aman sampai 2022. Ingat Pak? Jadi adanya fenomena kesekian kalinya aksi demonstrasi yang datang ke Bapak, omong kosong berarti yang disampaikan oleh sampean. Aman sampai 2022, pupuk langka, adapun seharga 180.000. Aman kepala dinasnya sampai 22 bom. Kepala dinas apa? Jadi ini pernyataan kios, bukan kesepakatan karena kios daftar ke Poktan Pak, tidak. Tapi sudah ketetapan harga di kios begitu. Sampean kepala DKPP, tahu tupoksinya Pak? Kepala banyak aja. Tahu tupoksinya Pak? Banyak kepala itu. Tahu tupoksinya Pak? Kira-kira apa saja Pak? Tupoksinya sampean sebagai kepala DKPP. Oh iya jawab dulu Pak. Sudah boleh baca buku apa saja Pak? Biar tambah asik. Sampai di mana aja? Pengawasan. Sampean KP3 yang memiliki wewenang pengawasan. Aman sampai 2022, pupuk langka tidak ada pengawasan, sampean sebagai tupoksinya sampean di mana? Dan itu pun kalau mau dievaluasi, mau diawasi pupuk se-Kabupaten Pamekasan, pupuk bersubsidi itu satu yang harus diawasi juga, ladang pisang hektaran pun milik pejabat itu harus diawasi. Ada yang melihat mobil dinas plat merah bawa pupuk bersubsidi. Ini memang masalah tahunan Pak, tapi tidak separah tahun ini, separah kepemimpinan Bupati tolol, bupatinya sampai itu. Sebenarnya kita ingin berdiskusi Pak dengan Bapak Bupati, dan satu permintaannya pecat sampean sebagai kepala DKPP. Pak Bupati sibuk syuting bom. Tolong sampaikan. Bupati masih di Malang kayaknya itu. Kami petani, kami anak-anak petani, salam ke Bupati, pecat kepala DKPP. Karena sudah tidak sesuai Pak dengan tupoksinya, dengan pengawasan. Dua-dua itu Pak, tak tanggung sampai 2000 ekor aman. Chandri ya? Kepala DKPP. Kalau dengan sampean saya tidak mau berdiskusi Pak. Andai saja si tolol Bupati Pamekasan itu hadir di sini, satu permintaan saya, pecat sampean sebagai kepala DKPP. Dari dulu memang ini Pak, masalahnya memang tahunan, tapi tidak separah hari ini. Jadi tahun-tahun sebelumnya persoalan ini sudah ada, tapi segera ditutupi Pak. Pemerintah segera melakukan upaya-upaya untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu. Tapi sampean bersama Bupati tolol itu berjemaah sudah melakukan ini Pak. Sengaja saya pikir, sengaja Pak, karena sampean sudah menyampaikan itu. Saya rasa atas nama kepala DKPP, pupuk bersubsidi aman sampai 2022. Pernyataan seorang pejabat ini Pak, benireng tani sengaja. Makanya jangan sekali-sekali nganyul, mau tak siap sebagai tupoksinya itu. Senyol nganyul Pak. Penangkapan di Propo,
penangkapan di larangan yang baru. Tidak mungkin kita menduga tetap ada kong kali kong dengan KP3 sampean. KP3 Pak Sekda dan pemegang kebijakan Bupati tolol itu. Kami tidak yakin, Pak, distributor seberani itu tanpa ada perselingkuhan kepentingan kekayaan antara KP3, Bupati dan sampean sebagai kepala dinas. Saya tidak mau berdiskusi dengan sampean, Pak. Males. Karena sebenarnya saya hadir di sini atas nama saya, anak seorang petani. Saya menginginkan sampean dipecat dari kepala DKPP. Merdeka rakyat Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi, dari mulai orasi sampai saat ini sudah begitu banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman saya, teman-teman kami, dan ini harusnya juga menjadi atensi khusus dari pemerintah. Bagaimana dari teman-teman sekalian sudah menyampaikan apa yang sudah menjadi persoalan di bawah terkait dengan kelangkaan pupuk. Nah, sampai saat ini kelangkaan itu masih terjadi, dan ini bukan hanya kali pertama, ini sudah menaun dan ini sudah menjadi penyakit musiman dalam persoalan-persoalan pupuk ini. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan kami tadi yang sampai saat ini belum ada jawaban, saya tidak akan ikut bertanya. Saya hanya ingin menyampaikan pernyataan sikap dari kawan-kawan sekalian yang ada di sini, bahwa kami membawa persoalan-persoalan kelangkaan pupuk kemari tidak lain adalah karena pemerintah daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat ini mengemban amanah dari para masyarakat Pamekasan, dan mereka seharusnya mendapatkan solusi dari setiap persoalan-persoalan yang kita dapatkan hari ini, termasuk juga terkait kelangkaan pupuk. Nah, dari kelangkaan pupuk yang terjadi, kita sudah sudah disodorkan beberapa penangkapan yang terjadi, yang diantaranya sudah disebutkan oleh teman-teman kita tadi di Propo salah satunya, dan juga yang lainnya. Nah, ini KP3 ini kan ada fungsinya. KP3 ini fungsinya apa sehingga terjadi penangkapan seperti ini? Lalu permainan seperti apa yang diharapkan? Siapa yang diuntungkan dalam persoalan ini? Kelangkaan pupuk ini tidak terjadi serta-merta kalau tidak ada desain besar, kalau tidak ada permainan. Nah, itu kecurigaan kami sampai saat ini. Jatah untuk Pamekasan itu berapa sekian ton? Perlu juga Anda sampaikan, Pamekasan ini ada penambahan atau pengurangan atau bagaimana? Sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu berapa hak yang harus mereka dapatkan, berapa pupuk yang harus petani dapatkan. Kekecewaan yang terjadi saat ini, para petani merasa kecewa pada pemerintah daerah, juga kepada DPRD, karena apa yang menjadi kebutuhan kita para petani, yang menjadi kebutuhan pokok dari para petani seperti kita, yaitu pupuk, masih mengalami kelangkaan setiap tahunnya. Dan ini kami berpikir ini disengaja oleh para maling-maling pupuk tersebut. Sampaikan kepada masyarakat berapa ton jumlah pupuk untuk masyarakat di sini. Siapa saja distributornya, hutan penyangganya di mana? Jangan-jangan distributor itu yang malah bermain. Dikirim ke kios-kios, kios ini butuh 10, dikirim 5, sisanya kemana itu? Kalau misal itu sampai terjual non subsidi, berapa harganya itu? Tadi sudah disampaikan. Satu, kalaupun ada penangkapan kemarin seperti apa, jelaskan kepada masyarakat kenapa bisa terjadi penangkapan seperti itu dan seperti apa prosesnya. Itu jelas, murni itu pelanggaran, itu pidana itu. Kalau sampai sekarang ternyata tidak ada kejelasan
pembebasan, apalagi kelangkaan pupuk ini masih terjadi sampai saat ini, dan dari dinas pertanian tidak bisa memberikan solusi. Apa gunanya ada dinas pertanian? Kan begitu kawan-kawan. Jadi kami sebagai masyarakat itu berharap kelangkaan ini akan menjadi kelangkaan terakhir di Kabupaten Pamekasan terkait kelangkaan pupuk. Tahun depan harusnya tidak ada lagi. Sampaikan kepada masyarakat berapa ton jatah masyarakat hari ini, tahun ini. Apakah di Pamekasan ada penambahan atau bagaimana? Silahkan sampaikan biar masyarakat sama-sama tahu. Anda tidak perlu menyampaikan seperti apa permainan sistem di dalam itu, sehingga balik-balik itu bisa seenaknya menggaruk bumbu-bumbu yang menjadi hak petani. Sampaikan kepada masyarakat berapa ton, berapa jumlah kelompok tani yang berhak menerima itu. Sampaikan. Tidak mungkin dari dinas tidak memiliki. RDKK-nya itu sudah jelas, sudah tertuang semuanya di RDKK. Berapa kebutuhan dari para kelompok tani, berapa yang harus diberikan kepada kios-kios itu, sehingga petani tidak mengalami kelangkaan seperti itu. Silakan Anda sampaikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang sudah didapat oleh kabupaten ini terkait pupuk. Terima kasih. Cek. Mari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tidak jadi pengecut, tetap dalam satu barisan. Biar tidak jadi pengecut, tetap dalam satu barisan. Saudara-saudara sekalian, jatah pupuk untuk Kabupaten Pamekasan hari ini secara kumulatif jumlahnya adalah 94.659 ton, dan untuk urea 28.114 ton, yang jika itu dikapitalisasi dengan jumlah lahan yang ada di Kabupaten Pamekasan, maka jumlah pupuk urea, jatah pupuk urea sangat lebih dari cukup, karena 1 hektar petani. Kemudian saya juga petani, ya. Saya juga petani seperti yang Pak, petani pisang. Ya, seperti yang Pak Dus katakan. Kalau ada bedena urea di lahan saya, silakan laporkan ke polisi. Karena pisang itu bagi saya haram hukumnya dipupukkan ke pisang saya. Bukan karena pupuk subsidi. Jadi sekali lagi, bukan karena pupuk subsidi, karena pisang kalau diberi pupuk urea maka yang dinamakan penyakit Fusarium itu akan menyerang. Ya, tapi kan tidak hanya pupuk urea yang disubsidi. Saya hanya ingin memastikan. Tidak hanya pupuk urea yang disubsidi. Nah, silakan dilihat kalau ada pupuk-pupuk subsidi di lahan saya. Saya tiap hari membuat pupuk organik. Jadi dari Ceratung Sapen bisa dilihat. Lanjut tadi terkait dengan yang lain. Untuk meyakinkan teman-teman ya, ada banyak teman-teman NGO yang mampir ke lahan saya, bisa dilihat. Ya, kemudian hal-hal ini juga saya sampaikan ke teman-teman. Ya, kalau pupuk-pupuk ini yang kita subsidi, yang oleh pemerintah pusat subsidi itu adalah untuk tanaman pangan dan hortikultura, ya. Tapi mungkin teman-teman juga tahu bahwa rumput diberi urea, diberi Ponska. Ya. Kemudian ini salah satu mengapa, ya, bukan mau nyalakan, silakan. Ini pupuk subsidi. Bagi saya selama itu memang benar-benar digunakan untuk kesejahteraan petani, monggo Pak. Ya. Tapi kalau ada keterlibatan saya atau dinas saya Pak ke atas terkait dengan permainan pupuk Pak, laporkan, saya siap. Tupoksi ya. KP3 tak siap. Jalan. Baik ya. Terkait dengan tupoksi KP3, oke, kalau memang kami dianggap kurang, ya baik, kami akan lebih agresif turun ke lapangan. Tapi yang pasti di samping teman-teman yang lain, saya secara pribadi pada saat Sabtu Minggu mesti saya turun ke lapangan. Pada saat saya mungkin itu ya, jangan lapangan sepak bola Salva ya. Baik, terima kasih Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
kemarin kita sudah memanggil salah satu penyuluh yang ada di Kecamatan Pelengan, Bapak Jom. Silakan maju Pak Jom. Silakan maju. Kita saksikan bersama-sama entah tantretan di Pelengan apa bahasanya Pak Jom. Mun salah guna ketok. Tolong guna makan ketok. Kemarin pertama Bapak bilang bahwa pupuk itu ada, tetapi ada perintah larangan untuk mengirimkan dulu oleh Bapak Kepala Dinas. Betul? Betul. Yang kedua, Pak Jum mengakui ada laporan di bawah, ada laporan pengiriman pupuk keluar yang dilakukan oleh Gapoktan. Ternyata Pak Jum tidak menindaklanjuti itu. Betul? Betul. Yang dilakukan oleh Dios. Dan sampai saat ini foto-foto itu masih ada di kami. Betul? Betul. Sekarang saya minta jawabannya dari Bapak Jom sama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pamekasan. Pak Jom. Terima kasih saudara-saudara, tante-tante sekalian. Selamat berkumpul. Ini hari Rabu yang lalu. Tahu saya ngetek Pak Jom, kami bersama. Tidak ngetek, saya senang ketemu teman-teman. Begini Pak Nurhalis, yang saya jelaskan kemarin bukan dilarang oleh Pak Kepala, salah sampean. Ini diatur pengirimannya secara estafet tiap minggu kami kawal. Alasannya? Gimana? Alasannya? Menyesuaikan dengan pola tanam Pak. Pola tanam? Ya. Realokasi SK telat terbit dari DKPT. Ya sebentar Mas. Betul. Itu. Terus terkait dengan tadi temuan yang disampaikan oleh Manolis, saya kan kesampaikan ada salah satu Kapolda mengirim bukti ya. Ternyata setelah kami klarifikasi di rumahnya Bapak Kepala Desa sampai pukul 10 malam saya di Balai Ahok, itu sumpah-sumpah yang namanya Haji Manan tidak pernah jual pupuk seperti yang dituduhkan. Ya, di mana bener malah ngawon joran Pak. Itu Mas begini ya. Itu saya kan begini. Bukan urusan saya ya. Yang penting itu sudah saya berikan dulunya Bapak Kepala Desa Pak Manolis. Oh jangan bawa-bawa Kepala Desa Pak. Jangan bawa-bawa Kepala Desa. Itu kita indikasi dulunya. Iya, jadi begini. Sekarang proses pendistribusian pupuk itu mulai dari proses dari distributor ke kios, kemudian pengawasan sampai ke bawah itu seperti apa Pak? Oh begini, saya hari besok ini untuk 9 kios di Pelengan sudah saya jadwal dikirim besok semua urea. Terus itu saya tadi berapa banyak Pak? Gimana? Harga berempuk Pak. Variasi sesuai dengan pilihan kerja kios. Ya, jadi kiosnya kalau kelompoknya banyak, lahannya padanya banyak, kita kirim banyak. Ya harganya tetap 112.500 diatur. Di mana harga di mana itu? Bentar gini. Terus tadi begini Mas ya. Bentar. Ya, kasih jawaban ini saja. Jadi teman-teman ya, mari kita akan cari solusi. Ya harap teman-teman tenang dulu. Tenang dulu ini. Kita akan terus berkoordinasi dan terus memantau terkait dengan pupuk-pupuk di wilayah-wilayah tertentu yang membutuhkan, dan kita juga lihat ERTKK-nya. Kalau misalkan di RTKK itu masih terbuka, maka kita kirim sesuai dengan kebutuhan ERTKK. Mari. Memang Pak, jadi terkait dengan pupuk ini banyak hal yang harus kami perbaiki. Terima kasih. Mudah-mudahan. Kira-kira Bapak siap nggak hari ini mendampingi teman-teman untuk melaporkan temuan-temuan kami di Polres? Harus siap. Oleh distributor yang dilakukan oleh distributor. Ya, itu bukan kewenangan saya, Pak. Ya. Jadi KP3 itu apa juga di sana? Juga ada mana Pak Sekda ini? Fungsi pengawasannya di mana? Kok bisa bukan kewenangannya? Di mana itu ceritanya? Ya, terima kasih. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita tindak lanjuti dan kebutuhan pupuk di lapangan bisa kita atasi bersama. Persoalan yang maka kami sini membuat
surat pernyataan bersama. Surat pernyataan bersama sebenarnya oleh kita kepada para petani. Yang pertama, surat pernyataan bersama itu ditandatangani di atas materai kalau Bapak bawa siap agar ada keterjaminan ketersediaan pertama itu. Yang kedua, surat pernyataan itu menjamin harga pupuk tidak lebih dari harga eceran tertinggi. Dan itu harus tanda tangan di atas materai yang ditandatangani oleh Bapak selaku Pemakitan boleh, Kepala DKPP dan sekaligus Sekretaris KPP. Jadi ini biar menjadi solusi terhadap persoalan yang terjadi di bawah. Tanda tangan surat pernyataan sudah kita siapkan. Mana pernyataannya saya tanda tangani? Ada keterjaminan tidak ada kelangkaan pupuk lagi di bawah. Kemudian yang kedua, keterjaminan harga pupuk yang itu yang Ya, begini Pak. Jadi kalau terkait dengan Jadi yang terpenting itu sekarang Pak, biar kita ini kasihan juga para petani yang seharusnya mereka ke sawah tapi hari ini bela-bela untuk kepada dinas itu. Paling tidak pastikan bahwa di bawah itu tidak ada kios yang menjual harga itu di atas itu. Karena memang yang diatur dalam komentar itu adalah di lini 4 itu adalah HSC tertinggi Pak. Dan juga ini perlu dievaluasi semua distributor itu harus dievaluasi. Kenapa? Karena jangan-jangan kita masyarakat di bawah hanya menekan kios, jelas itu dia menjual kepada kios memang tidak ada hasil. Jangan-jangan ada kong-kali-kong. Makanya yang perlu diperketat itu adalah bagaimana Bapak sebagai anggota daripada KP3 itu melakukan pengawasan terhadap distributor. Nah, ini soal serius Pak. Bahwa soal kelangkaan pupuk itu bukan isu. Ini fakta di lapangan. Artinya, kalau Bapak mengatakan kenapa kalau ini fakta di lapangan masyarakat tidak bisa datang ke sini langsung? Ya karena mereka sudah. Tapi kalau Bapak mau bukti, jangankan cuma Bapak, kepolisian sekalipun sebagai anggota KP3 saya ajak ayo datang turun ke desa-desa. Bicara dengan masyarakat itu. Jangan bicara dengan kios, jangan bicara dengan distributor. Kenapa? Karena itu memang terjadi Pak di desa itu. Kelangkaan pupuk dijual dengan harga 160, 170. Ya, masyarakat kan tidak bisa mereka langsung datang ke sini untuk mengadukan. Itu adalah bagaimana Bapak sebagai pemerintah leading sektor daripada kebijakan ini, bagaimana Bapak juga mengakomodir bagaimana keluhan daripada masyarakat ini. Terus selanjutnya adalah bagaimana tertibkan itu ada toko-toko yang menjual bukan non kios tapi mendistribusikan pupuk, itu juga perlu ditertibkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, begini Pak, saya to the point saja. Ada dua pertanyaan inti dari saya. Apakah ada dasar hukum yang berbunyi atau menyatakan bahwa petani yang membeli pupuk itu harus satu paket dengan petroganik? Satu, ya. Ini karena yang terjadi di lapangan, kebetulan ini di desa saya, itu ketika ada petani ingin membeli satu urea harus membeli juga yang namanya petroganik. Itu. Ini lain lagi dengan harga. Kemudian yang kedua, dari Bapak sendiri selaku leading sektor, apabila kios yang berada di suatu daerah, satu kecamatan menjual atau mendistribusikan pupuk bersubsidi itu ke luar daerah, terlebih keluar kabupaten. Tolong dijawab, saya ingin tahu dasar hukumnya apakah wajib Terima kasih. kami sebagai petani membeli satu paket dengan petroganik itu? Ya. Karena itu kan organik Pak. Itu pokoknya mah boleh produk petroganik. Teman jangan aja tak ngerti Pak.
Kiki apa boleh teman jangan sampai. Kiki. Takut gini itu berdasar hukum atau orang sampai yakin. Sedekah. Berarti mun sampean tahun yang berarti sampean selama ini tak ngawasi hukum. Kan begitu? Iya. Ini dan sila Pak. Ribut-ribut boy. Oke. Ini sudah menjadi penyakit tahunan. Sampean kan habis di kepala dinas. Ma bagi bro semakin ngocak ini ke isu. Fakta nih kan. Boleh jawab. Terima kasih. Jadi pupuk organik itu sebenarnya dalam penyusunan ERDKK ya, padi misalnya, maka ada organik, ada urea dan ada ponska. Itu dihitung-hitungan, Mas. Ya, dihitung-hitungan. Makanya pupuk organik itu juga disubsidi. Artinya dalam 1 hektar mestinya ada 5 kintal ya Pak. Kalau wajibnya tidak. Iya, Ya. berarti kan tidak wajib. Tapi kan kalau ini kan nanya dasarnya Pak. Ya. Dasar hukumnya saya tanyakan, dasar hukumnya. Itu dasar hukum. Jadi pada saat menghitung ERDKK itu dalam 1 hektar harus ada 5 kintal organik. Ya. Itu. Jadi pada saat kami mengajukan berapa kebutuhan pupuk di Kabupaten Pamekasan, termasuk organik, hitung-hitungannya seperti itu. Mengapa kami paksa untuk menggunakan organik, tidak harus betul organik ya? Jadi agar tanah kita terus bagus sehingga kebutuhan pupuk kimia bisa berkurang. Nah, sekarang kalau tidak urea, petani kami memang tak nyapu. Maka dari itu kita coba dengan kondisi-kondisi yang ada, kita geser dengan pupuk-pupuk alternatif seperti NPK, ZA, kadar N-nya yang relatif tinggi juga. Nah itu jawaban mengapa organik itu dibutuhkan. Ya. Wajib Pak. Ya. Artinya bisa saja menggunakan organik yang lain. Iya. Ya, celatong, embi. Gini, artinya keputusannya diatok oleh Panyaran oleh Yulang apa oleh petani pakai melia uriato tak usah organik oleh Argena HIT 112 saksi aktif di kios. Saksi aktif Ya, di kios ya. Ya, saksi aktif kios. Nah. Langsung beli ke kios. Harga berapa? HIT 112.500. Dan petani tidak harus membeli urea sekaligus dengan organik. Ya. Betul? Lalu bagaimana ketika ada pengiriman dari Kabupaten Pamekasan ke kabupaten lain atau bahkan keluar kota? Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Jangan lain peselim, pada gas, pada keren tani. Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Nah, jadi seperti ini. Hari ini kami punya data dan bahkan Bapak ini terindikasi juga punya data sebenarnya. Kawan-kawan saksikan, Bapak ini terindikasi juga punya data terkait dengan penyelewengan dan semacamnya. Akui saja, Pak, akui saja. Tina, todus nggak todus kawan rentani. Itu. Seperti itu ya, Pak? Ya. Selamat maju. Selapa. Selain ini kesak selapa? Pokoknya saya berharap selapa 100. Hasil belum ibu awak kuat teretan. Nah, jadi gini ya Pak. Sekarang harga pupuk saksikan semuanya. Harga pupuk di Kabupaten Pamekasan sudah sesuai HET dan Bapak ini juga sekretaris KP3 ini sudah lalai. HET pupuk dijual di atas HET. Ini tahu sebenarnya. Tahu. Dan kemudian ke depan pun masyarakat melihat tak kios itu harganya 112.500 Pak. Siap.
benar atau tidak organik itu terserah, kan? Oke, siap? Oke, siap. Silakan dijawab pertanyaan yang kedua. Langkah apa yang akan diambil oleh Bapak selaku kepala dinas, selaku anggota KP3 jika kemudian menemukan penyelewengan terhadap pupuk ini? Apa langkahnya? Yuk jawab. Ayo Pak jawab Pak. Apa langkahnya Pak? Hah? Tak bentah. Makin benar tak bentah. Ayo jawab. Jadi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme, jadi kami akan merekomendasi kios maupun distributor yang menjual di atas HET kepada PI Pupuk Indonesia. Jadi kami tidak punya kewenangan memecat atau mengangkat kios dan distributor. Tapi kami akan melaporkan dan merekomendasi kios dan distributor yang menyalahi aturan-aturan main yang sudah ditetapkan oleh Kementan maupun oleh Perindak. Nah, besar ya? Sekarang sampai yang berapa kali di demo terkait pupuk selama menjabat ini? Pola beri kalau sekalian duka aleh. Pola yang terlalu tahu bisa lebih. Berapa kali di demo terkait pupuk? Oh, berapa kali di demo terkait dengan pupuk? Banyak ya, banyak. Kenapa harus hari ini harga eceran tertinggi? Harus 112.500, kayak berapa? Tadi orang saya demo 8 berapa kali? Pupuk, ada yang tani, harus yang tani. Aku nggak urus dengan bupati itu terserah penjahat main bupati dan apa. Yang mau orang tani, billahi ta'ala apa boleh labun nak? Iya Pak, anarkis tertinggi paling boleh. Sudah ya? Hal lain? Dadah? Tuntutan. Terus gini. Pak keburu lu kaki dan mak. Pastikan itu sudah dibaca dan ditandatangani agar tidak ada lagi petani yang datang ke kios ditolak karena ini miliknya orang, ini miliknya itu, dan masih dijual dengan harga yang tinggi. Dan pastikan juga para petani ada tempat pengaduan yang jelas. Sesuai dengan Jangan tak menyalakan bluetooth tak kerolok lah kena. Saya bukti nak. Kanan muka. Ini orang abad kecil. Orang abad menahan Cek, tadi baca dulu Pak penyaring Pak. Penyaring Pak. Antar terjun dong. IRDKK. Oke, bisa dibaca dulu Pak sebelum ditandatangani. Jadi dengan ini menyatakan bahwa kami sepakat untuk penjaminan ketersediaan pupuk. Sebentar Pak. Teman-teman media untuk mengambil video. Bahwa kami sepakat untuk keterjaminan ketersediaan pupuk terhadap petani di Kabupaten Pamekasan sesuai dengan ERDKK. Kemudian menjamin harga pupuk sesuai harga eceran tertinggi. Berapa Pak? Kemudian tidak memaksa masyarakat untuk membeli paket pupuk. Ya, oke. Siap, ditandatangani. Disaksikan oleh teman-teman bapak-bapak tanda-tanda petani. Perwakilan petani silakan menjadi saksi karena ada kolom saksi di bawahnya. Bekele seru tanda tangan dia bekele aja ya. Bekele seru anu dia. Tidak ada penekanan jere Pak. Bendi video na. Bekele aja ya bekele. Tanda tangan. Mas Asif Mawardi. Kayak ngontek jalan lagi yang tadi ke rumah mana pun Pak.
Ini biar gini binian main kritik. Foto dulu. Foto. Terima kasih. Ayo, foto. Foto Pak pegang, Pak pegang. Foto gini, foto. Oh, jadi ada gini. Dari foto kena. Ya, oke.